Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita dari kelompok 9 akan membahas tentang pengembangan instrumen assessment dalam pembelajaran bahasa Indonesia Madrasah Ibtidaiyah yang beranggotakan saya Sofi Putri Adila dan rekan saya Samara Tufa Nur Adila. Jadi kali ini yang pertama yakni akan dijelaskan oleh rekan saya. Sasaran asesmen pembelajaran bahasa Indonesia Madrasah Ibtidaiyah. Bagian-bagian yang dikenal sebagai komponen kebahasaan terdiri atas bunyi, bahasa, kosakata, dan tata bahasa. Sedangkan secara konvensional terdiri dari komponen kemampuan berbahasa lisan yang meliputi menyimak dan berbicara, dan kemampuan berbahasa tulis yang meliputi kemampuan membaca dan menulis. Jadi, secara umum, sasaran asesmen dalam pembelajaran bahasa Indonesia menjadi dua kelompok. Pertama, komponen berbahasa yang terdiri dari bunyi bahasa, kosakata, dan tata bahasa. Kedua, kemampuan berbahasa terdiri kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Instrumen asesmen konvensional terdiri atas instrumen asesmen kemampuan berbahasa lisan. Yang pertama yaitu tes kemampuan menyimak. Bentuk tes kemampuan menyimak bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Poin pertama, tes jawaban singkat atau frasa. Tes jawaban singkat atau respon terbatas adalah tes yang jawabannya berupa sepatah dua kata saja. Tes ini cocok untuk siswa-siswi kelas rendah yang kemampuan berbahasanya masih terbatas. Tes ini berbentuk tes benar salah, tes ya tidak, tes pilihan gambar, atau tes menulis jawaban singkat lainnya. Poin kedua, menjawab pertanyaan atau kalimat. Siswa-siswi diperdengarkan kalimat yang diikuti dengan pertanyaan pada lembar jawaban siswa-siswi menulis jawaban singkat atau jawaban pilihan ganda yang disediakan. Poin ketiga, menjawab pertanyaan atau ceramah atau wacana. Kepada siswa-siswi diperdengarkan wacana atau penggalan ceramah, kemudian diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan. Pada setiap pertanyaan, siswa-siswi diberikan kesempatan beberapa detik untuk memilih jawaban pada lembar jawaban. Poin keempat, menceritakan kembali. Siswa-siswi diperdengarkan sebuah wacana, ceramah, atau sebuah cerita. Kemudian siswa-siswi diminta untuk menceritakan kembali isi wacana ceramah atau cerita dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, tes kemampuan berbicara. Tes kemampuan berbicara termasuk salah satu tes yang sulit dilaksanakan. Hal ini karena kemampuan berbicara tidak mudah didefinisikan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam menentukan kriteria asesmennya. Untuk mengukur kemampuan berbicara, banyak ragam tes yang dapat digunakan, di antaranya, poin pertama, tes respon terbimbing. Contoh, guru memberi isyarat, bertanyalah kepada temanmu siapa namanya, dari mana asalnya. Dengan isyarat ini, siswa-siswi akan berlatih menggunakan bahasa secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dan guru dapat menilai kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Poin kedua, tes bercerita singkat. Guru menunjukkan sebuah benda atau gambar peristiwa, kemudian meminta siswa-siswi mendeskripsikan benda atau menceritakan peristiwa dalam gambar tersebut. Poin ketiga, tes bercakap-cakap. Contohnya, guru membagikan bahan dialog atau percakapan kepada siswa-siswi. Siswa-siswi membaca bahan dialog atau percakapan, kemudian bercakap-cakap menggunakan kembali bahan dialog secara berpasangan. Poin keempat, tes berbicara bebas. Contoh, guru memberikan bermacam-macam topik kepada siswa-siswi untuk berbicara selama beberapa menit. Misalnya, topik yang dipilih siswa-siswi antara lain binatang kesayanganku, cita-citaku, pengalaman liburan, film kesukaan.
Ragam instrumen asesmen pembelajaran bahasa Indonesia Madrasah Ibtidaiyah ada dua, yakni yang pertama instrumen asesmen alternatif atau non-TES dan instrumen asesmen konvensional atau TES. Instrumen asesmen alternatif atau non-TES biasanya digunakan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan atau hal-hal yang terjadi selama pembelajaran berlangsung, yaitu apa yang sudah dipelajari siswa dan bagaimana performanya, problem apa yang dialami oleh siswa-siswi, berbagai gaya dan strategi belajar, dan seperti apa yang dibutuhkan untuk membantu siswa dalam belajar. Nah, yang selanjutnya yakni instrumen asesmen alternatif atau non-TES dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada teknik dan alat penilaian. Yang kedua observasi atau pengamatan, di mana pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat perilaku siswa-siswi dalam belajar. Yang ketiga yakni daftar anekdot. Yang keempat daftar cek atau yang biasa disebut dengan checklist untuk melihat perkembangan kemampuan dan performance siswa-siswi tersebut. Yang kelima ada tugas. Yang keenam yakni wawancara, adalah pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan secara individual. Yang terakhir ada portofolio, di mana kumpulan dari hasil pekerjaan siswa-siswi yang menggambarkan perkembangan mereka selama pembelajaran berlangsung. Dan yang selanjutnya yakni instrumen asesmen konvensional. Asesmen kemampuan berbahasa dan tulisan dibagi menjadi 3 macam, akan tetapi nomor 1 sampai nomor 3 sangat berkesinambungan. Yang pertama ada tes kemampuan membaca, yang kedua tes pemahaman kalimat, dan yang ketiga tes pemahaman wacana, di mana tes kemampuan membaca dapat berupa tes pemahaman kalimat, tes pemahaman wacana yakni melengkapi wacana, menjawab pertanyaan, dan berdasarkan wacana atau cerita dari siswa-siswi tersebut. Oke, baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.